Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang materi penyajian data. Kita sudah memasuki part yang ketiga dan lebih fokus pada mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Seperti apa nanti mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram? Maka akan kita secara bersama-sama. Secara garis besar, bentuk diagram ada 3 macam, yaitu bentuk diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Sebenarnya ada satu lagi diagram berupa diagram gambar atau sering disebut piktogram. Tetapi yang akan kita bahas hanya cukup 3 saja dulu di sini, yaitu batang, garis, dan lingkaran. Dalam hal ini kita hanya menampilkan bagaimana nanti cara atau langkah-langkah membuat diagram-diagram tersebut. Untuk hal-hal manfaat atau pengertiannya nanti dibahas di lain waktu dan kesempatan. Mari kita ikuti video pembelajaran ini dengan seksama dan kita praktekkan setelah akhir sesi nantinya. Selamat mengikuti. Langsung saja kita ke contoh saja, langsung praktek. Misalnya diberikan hasil penjualan motor pada toko Trio Motor adalah sebagai berikut. Jadi diberikan tabel seperti ini. Kemudian disuruh kita membuat diagram batang dan garisnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat dulu soalnya, ada 2 kolom yaitu bulan dan penjualan motor atau unit. Artinya jika kita membaca diagram ini, yaitu pada bulan Januari ternyata terjual 30 unit. Unit di sini bisa diartikan sebagai frekuensinya. Februari 20 unit, Maret 50 unit, April 40 unit, dan seterusnya sampai bulan Juli. Bagaimana langkah-langkahnya? Ayo kita ikuti bersama untuk membuat pertama, yaitu diagram batangnya terlebih dahulu. Jadi pada saat kita membuat diagram apapun, kita beri judulnya terlebih dahulu. Ingat, kita beri judulnya terlebih dahulu di atasnya, yaitu diagram batang penjualan motor toko Trio Motor. Seperti apa nanti? Langkah pertama yaitu kita buat garis vertikal, kemudian yang kedua garis horizontal. Silahkan dengan penggaris kalian masing-masing, ukurlah dan beri batasan-batasannya dengan rapi dan jarak yang sama. Yang sebelah untuk garis horizontal kita beri arah sebagai bulan. Ada tanda panah di situ, artinya itu arah yang tidak terhingga. Sedangkan untuk yang naik atau disebut garis vertikal itu sebagai unitnya, atau di situ kadang-kadang kita tuliskan frekuensinya. Kita beri batasan-batasan dengan penggaris. Nah, seperti ini janjinya. Kemudian kita ikuti. Kalau bulan, ngikuti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini pada beberapa soal kita juga fleksibel saja mengikuti bentuk soalnya seperti apa. Kemudian angkanya ini, karena angkanya yang di soal adalah
berupa puluhan, maka kita ikuti puluhan. Jika satuan, kita ikuti satuan. Jika misalnya dalam bentuk ribuan, kita sederhanakan, kemudian di bawah frekuensi atau unitnya kita tuliskan dalam kurung ribuan. Nah, seperti itu. Setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita buat sambil membaca tabelnya, kita buat Januari ternyata ada 30 unit. Nah, dipaskan dengan bulannya. Kemudian kita buat berbentuk persegi panjang yang vertikal atau ke atas. Dengan cara yang sama, yang bulan Februari ternyata 20 unit. Nah, kita buat garisnya dengan penggaris, garis bantunya. Nah, kita buat kotaknya. Maret. Nah, dengan langkah yang sama, kita bisa secara cepat seperti ini. Kemudian pada bulan Mei, nah ini di bulan Mei, ternyata bulan Mei kita baca kita lihat kembali, silakan Anda lihat kembali pada tabelnya. Bulan Mei ternyata 35, tidak ada angka 35, maka kita secara logika 5 itu di antara puluhan. Di sini ada 30 dan 40, berarti di tengah-tengahnya. 35 di tengahnya, 30 dan 40. Kita buat seperti itu. Begitu juga dengan bulan Juni 25, berarti di antara tengah-tengah 20 dan 30. Bulan Juli itu angka penjualnya di angka 10 unit. Jadi gampang dan mudah, ya kan? Nah, kadang-kadang penampilan garis di sini dihilangkan oleh para pembuatnya. Kadang-kadang bentuk seperti ini. Jika kita ke kantor-kantor, kelurahan, kecamatan, atau bahkan di BPS, kantor BPS, kadang-kadang hanya tertampil seperti ini. Dan penuh warna-warna, tidak harus selalu hitam. Bisa berwarna merah, kuning, atau diarsir dan sebagainya. Ini hanya untuk contoh saja. Demikian untuk diagram batang. Kita lanjut bagaimana kita membuat diagram garis. Sama caranya sebenarnya, kita buat judul, kemudian kita buat garis horizontal dan garis vertikal seperti tadi. Kita hanya mengulang saja sebenarnya untuk diagram garis, hampir mirip. Nah, pada sampai di sini sangat mirip langkahnya dengan diagram batang tadi. Yang membedakan adalah di sini. Pada bulan Januari dan angkanya 30, kita buat garis bantunya, titik-titiknya dengan penggaris, ketemu di suatu titik nantinya. Nah, dengan langkah yang sama, Februari, kemudian Maret di angka 50, kemudian April di angka 40, Mei di angka 35, Juni di angka 25, Juli di angka 10. Setelah itu, sampai di titik ini, silahkan Anda beri titik-titik pada titik-titik pertemuannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi langkah terakhir yaitu silahkan hubungkan dari masing-masing bulan. Titik-titik tersebut dihubungkan dari berurutan dari masing-masing bulan. Jangan sampai dari Januari ke Maret, jangan. Januari ke Februari terlebih dahulu. Kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti ini. Kemudian Februari ke Maret. Nah, seperti ini. Nah, seterusnya. Jadi gampang dan mudah. Ya kan? Ya. Bagi yang belum bisa diulangi kembali tadi langkah-langkahnya seperti apa agar menjadi seorang ahli dan bisa. Kemudian kita tidak terjebak pada harus senantiasa bertanya kepada teman atau orang lain. Kita lanjutkan ke diagram lingkaran. Sama dengan langkah penjelasan tadi, saya berikan langsung ke contoh saja, praktek saja kita. Diketahui data siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. Misalnya PMR 6 siswa, voli 8 siswa, mading ada 4 siswa, kemudian menganyam ada 2 siswa. Disuruh membuat diagram lingkarannya seperti apa? Untuk diagram lingkaran, langkah pertama yaitu
Kita lihat dulu jumlah dari siswanya itu ada berapa atau jumlah datanya ada berapa banyaknya. Nah, dengan cara menjumlahkan siswanya dijumlahkan, ternyata ada berapa? Ada 20. Ini adalah banyaknya. Untuk diagram lingkaran, nanti akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam bentuk derajat, nanti yang kedua yaitu bentuk persen. Intinya adalah ada di bentuk derajat. Ingat, intinya untuk membuat diagram lingkaran ada di bentuk derajat. Sekali lagi, ada pada bentuk derajat. Kita harus mencari derajatnya masing-masing. Rumusnya seperti ini, besar derajat, frekuensi dibagi dengan jumlah data, kalikan 360 derajat. Ini jadi rumusnya. Kemudian, kadang-kadang ada sebuah soal yang meminta dalam bentuk persen. Nah, dirumuskan kalau derajat tadi dikalikan 360 derajat, maka dalam bentuk persen dikalikan dengan 100%. Dari dua rumus ini sebenarnya sama saja. Ingat, jangan terjebak pada banyaknya rumus, tapi kita lihat dengan seksama. Ternyata rumusnya sama saja. Rumusnya yaitu hanya dibedakan pada derajatnya dikalikan 360 derajat, sedangkan untuk persen ini dikalikan dengan 100%. Gampang kan mengingatnya? Jadi ingat, kalau derajat dikalikan 360 derajat, artinya satu lingkaran penuh itu mewakili 360 derajat. Sedangkan dalam bentuk persen, satu lingkaran penuh itu mewakili 100%. Ingat itu ya. Jadi yang penting adalah derajatnya. Kita cari dulu bentuk derajatnya. Besar derajat untuk PMR, maka PMR-nya ada berapa siswa tadi? Yaitu PMR-nya ada 6 siswa. Kita kadang-kadang kesulitan, 6/20 kalikan 360 derajat. 20 dari mana? 20 dari jumlah totalnya tadi. Sedangkan 6 adalah miliknya PMR. Kita di kertas coretan dulu. Ya, nolnya bisa dicoret atau disederhanakan. 2-nya dengan 36 bisa disederhanakan menjadi berapa? 18. Nah, tinggal mengalihkan 6 kali 18. Hasilnya berapa? Hasilnya 108. Dengan cara yang sama, maka nanti kita akan bisa mencari besar derajat voli, yaitu 8/20 kalikan 360 derajat. Hasilnya berapa? 144. Nomor 3, besar derajat mading. Sama tadi, madingnya ada 4. Per totalnya 20 kalikan 360. Berapa? 72. Yang nomor 4, besar derajat menganyam. Menganyam ternyata 2 siswa per jumlah totalnya. Jadi, jumlah yang dimaksud per jumlah total kalikan 360. 36 derajat. Jadi, tadi sudah diberikan salah satu langkah coret-coretannya. Misalnya nanti kesulitan, kalian bisa mencoba di kertas coretan. Sampai tahap ini, baru kita nanti membuat diagram lingkarannya. Nah, jadinya seperti ini. Langkahnya tentu saja kalian membuat lingkaran dengan busur. Dengan jangka. Kemudian buat satu titik nolnya. Kemudian dihitung menuju langkah pertama yaitu 108 derajat dulu. Yaitu miliknya PMR. Dan seterusnya. Jadi pakai busur lingkaran. Nah, sudah sampai di sini. Jadi ini besar derajatnya menyesuaikan dengan yang kita peroleh tadi. Oke? Lanjut ke dalam bentuk besar persentase. Jika diinginkan dalam bentuk persentase, maka langkahnya sama saja dengan yang tadi. Hanya pengalinya 100%. Kesulitan kita, maka 20 dengan 100-nya bisa sederhanakan menjadi ketemu berapa? 5. 6 kali 5, 30. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mencari seperti itu. Semuanya seperti tadi, hanya bedanya dikalikan dengan berapa? 100%. Ya. Nomor 4, menganyam. Ya, seperti ini.
Ini kalau misalnya dijumlahkan 30%, 40%, 20%, 10%, jika dijumlahkan kita lihat 30 tambah 40, 70, 70 tambah 20, 90, 90 tambah 10 lagi, ketemu 100%. Kalau yang tadi jika dijumlahkan ketemunya 360 derajat. Ya, kita buat. Nah, diagram lingkarannya menjadi seperti ini. Derajatnya masih dipakai, hanya keterangannya, prosentasenya dimasukkan ke dalam situ. Ingat, derajatnya masih dipakai. PMR tadi berapa? 108. Voli tadi berapa? 144 derajat. Hanya keterangannya saja yang diganti. Demikian untuk pembelajaran pada sesi ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk terakhir kita membuat contoh latihan soal. Ini hanya untuk sebagai bahan referensi saja sebenarnya. Apakah yang sudah kita baca, kita lihat, kita pahami benar-benar sudah bisa kita pahami dengan baik atau belum? Dengan cara bagaimana? Dengan cara praktek. Apabila dalam hal ini kita kesulitan, maka bisa diulang kembali bagaimana penjelasan-penjelasan yang sudah ada di depan tadi, bagaimana cara membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Demikian untuk sesi pada kali ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Sekian, dan terima kasih.